Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum khususan usi nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat para jamaah yang mulia, terkhusus para kasepuhan, para tokoh-tokoh masyarakat, terkhusus tokoh-tokoh agama, para ulama, guru-guru kita yang kita cintai, para habaib yang kita muliakan, wabil khusus Habibana Al-Habib Umar Rafiq hafizahullah ta'ala wara'ah, dan juga aparatur pemerintahan dan juga keluarga besar TNI Polri dan Bapak Camat, juga para kepala desa yang ikut hadir, dan tokoh-tokoh kepemudaan, ahli majelis ta'lim, ahli masjid, terkhusus kesepuhan kita di sini, Pangersa Kiai Haji Sobana hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, dan para ulama-ulama yang ada di Kecamatan Tanjung Sari hafizahumullah wa ra'ahum, dan semua masyarakat umat Islam dimanapun berada. Pertama-tama al-faqir ilallah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal a'idin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf dari segala kesalahan, minta halal dari segala yang tidak halal, memaafkan atau tidak, menghalalkan. Jazakumullah hasanal jazak. Dan al-fakir juga berikrar, namun ikrar ini bukan berarti ada sangkaan bahwa ada sebagian yang pernah berbuat kesalahan kepada al-fakir, bukan. Tapi pernyataan ini juga agar menjadi pegangan semua yang ikut menyimak kelak yaumal qiyamah. Kalau al-fakir nagih, kalau al-fakir menggugat di hadapan Allah, kalian bisa mendirikan hujah di hadapan Allah bahwa al-fakir sudah memaafkan waktu di alun-alun Tanjung Sari. Ya, al-fakir memaafkan siapapun umat Islam yang pernah, kalau ada ini ya, melakukan kesalahan kepada al-fakir, dan juga menghalalkan segala yang tidak halal bagi siapapun.
Ini penting diutarakan karena ini kesempatan emas, dan acara kita ini judulnya acara halal bihalal yang diadakan oleh anak-anak alumnus ya santri Asyifa. Seperti mana tadi sudah dijelaskan oleh penyampai yang pertama Al-Habib Umar Rafiq hafizahullah ta'ala tentang kewajiban kita sebagai hamba Allah menyambung kasih sayang yang disebut dengan silaturahim, dan juga ancaman Allah bagi orang yang memutus tali silaturahim. Al-Fakir tidak akan keluar daripada pembahasan itu, dan memang bahwa salah satu kemerosotan di dalam perjuangan Islam ini adalah ketika banyaknya terputus tali silaturahim, kemunduran daripada yang sudah dibangun oleh leluhur kita dulu, sehingga dulu sampai kepada puncaknya kejayaan agama, lalu mundur kembali, merosot. Apa yang menjadi sebab? Salah satu kunci utamanya adalah banyak putusnya tali silaturahim. Ini perlu dicatat. Dan juga kita harus memahami agama itu melalui silaturahim. Orang yang tidak faham silaturahim tidak faham agamanya sendiri. Catat ini. Orang tidak membangun silaturahim dalam hidupnya, dia tidak membangun agamanya. Mana dalilnya? Nah, ini perlu paham dulu ini ya. Karena silaturahim itu tidak akan bisa terpisahkan dari agama. Makanya orang yang memecah belahkan ya silaturahim, memutuskan tali silaturahim, orang menghancurkan agama. Mari kita fahami. Ini dalil yang harus dipegang oleh kita semua umat Islam, dan ini adalah kebanggaan kita menjadi muslim itu. Makanya kalau kita umat Islam sudah tidak peduli kepada urusan silaturahim, artinya kita tidak peduli kepada agama, dan kita tidak memiliki kebanggaan kita. Apa yang patut kita banggakan sebagai muslim? Kalau kita memutus tali silaturahim, walaupun sholat kita lakukan, saum kita lakukan, Quran kita hafal, hadis kita hafal, kok sampai segitunya? Iya, sampai segitunya. Allah. Bahkan Buya sering mengulang. Ada satu cerita
dari Habib Salim Asy-Syatiri radhiyallahu taala anhu ketika Buya bersilaturahmi ke rumah kediaman beliau di Tarim. Beliau cerita, ini ulama besar, bukan orang seperti kita. Ulama besar yang mengajar di Masjidil Haram sampai wafat. Beliau asalnya dari Maroko, pindah dari Maroko ke Makkah, mukim di Makkah beserta adiknya perempuan. Nah, tapi semenjak mukim di Mekah, putus hubungan dengan adiknya. Saking sibuknya beliau dengan urusan dakwah, dengan urusan ngajar, sampai beliau tidak peduli terhadap situasi kondisi adiknya sendiri, wanita adiknya, punya keluarga di Mekah juga. Ini ulama besar ini sahabat dekatnya Sayyid Alawi Al-Maliki, ya, Sayyid Alawi muhaddits yang masyhur, ayahnya Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi, ya, di muka bumi ini tahu semuanya ya kepada Sayyid Alawi Al-Maliki radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Habib Salim Asy-Syatiri mesantren di Sayyid Alawi. Ini dapat cerita dari Sayyid Alawi sendiri. Ini ulama besar ini ceritanya wafat. Begitu wafat, malamnya dimimpikan oleh sahabat beliau sendiri, yaitu Sayyid Alawi. Sayyid Alawi mimpi bahwa sahabatnya ini datang dalam mimpinya. Apa? Begitu datang, Sayyid Alawi melihat di atas kepala sahabatnya ini, ulama besar ini, ada burung yang mematuki kepalanya, terus patuh. Dia sampai pegang kepala, merasakan sakitnya, lalu bilang kepada Sayyid Alawi, ya, wahai Sayyid, kata beliau, tolong saya. Kenapa? Kata Sayyid Alawi, kaget. Kenapa? Ini saya dipatuki burung terus. Ini burung ini akan mematuki kepala saya ini sampai hari kiamat. Allah, lu kenapa? Dosa apa? Dosa apa? Kata sahabatnya ini, kata ulama ini, ya, kesalahan saya satu, saya punya adik semenjak pindah ke Makkah. Saya tidak peduli lagi sama adik saya perempuan. Itulah dosa saya. Dari dosa itulah Allah menciptakan burung, yang diutus burung itu mematuki kepala saya sampai hari kiamat. Tolong saya, Sayyid, tolong datangi adik saya, kampungnya di Anu, rumahnya nomor sekian, kan? Mintakan maaf kepada adik saya untuk saya. Baik. Terbangun Sayyid Alawi malam hari tersebut. Pagi-pagi beliau siap berangkat mencari kampung, rumah, nomor rumah, nama Sahibul Bait yang disebutkan oleh sahabatnya itu dalam mimpi itu. Sampailah ke kampung tersebut, sampailah ke pintu rumah Sahibul Bait itu, ketuk itu rumah, Assalamualaikum, dibukakan oleh Sahibul Bait, ada perempuan di dalam. Sayyid Alawi tidak berani masuk rumah, diserampi rumah. Kaget ini Sahibul Bait, ulama besar Makkah yang begitu masyhur, kok tiba-tiba ada di hadapan rumahnya, kan? Siapa yang tidak kenal Sayyid Alawi? Kaget. Ada apa, Tuan Sayyid? Kok pagi-pagi seperti ini kau datang ke sini, ada apa? Kamu bernama Anu? Iya, Sayyid. Ya. Kamu punya kakak Syekh Anu? Iya, Sayyid. Nah, kamu tahu kakak kamu sudah meninggal? Tahu, Sayyid. Nah, ada apa, Sayyid? Kau ceritakan itu.
begini, tadi malam saya mimpi didatangi kakak kamu. Kakak kamu itu sahabat saya. Nah, saya lihat di atas kepalanya ada burung yang mematuki kepalanya kakak kamu. Konon dia cerita itu adalah kesalahannya, dosanya kepada kamu, tidak peduli kepada kamu selama kamu mukim di Mekah ini. Menangis itu Sahibul Bait sejadi-jadinya, menangis. Akhirnya curhat kepada Said Alawi. Memang iya, ya, dia itu sakit hati oleh kakaknya karena kakaknya tidak peduli lagi. Allah, kata Said Alawi, saya ini diutus oleh kakak kamu mendatangi kamu, dan yang memberitahu, ya, tentang kamu, alamat rumah dan sebagainya ada kakakmu sendiri. Saya diutus untuk meminta maaf untuknya, karena burung itu akan terus mematuki kepalanya sampai hari kiamat kalau kamu tidak memaafkan. Akhirnya sambil menangis itu Sahibul Bait menyatakan di hadapan Said Alawi, ya Sayyid, saya memaafkan kakak saya. Ya Allah, girang Said Alawi. Said Alawi tidak terus masuk, kembali lagi ke rumahnya. Malam berikutnya mimpi lagi, datang lagi itu sahabatnya itu, ulama itu, dan burung gak kelihatan lagi di atas kepalanya. Sambil tersenyum itu sahabatnya berterima kasih kepada Said Alawi dalam mimpi, dan beliau berkata, ya fa'ilal khair qad dhahabat tayr. Wahai orang yang berbuat kebaikan, alhamdulillah burung sudah hilang. Allah, ini seorang ulama besar. Bagaimana dengan kita? Ya, ini seorang ulama besar. Lalu yang perlu difahami oleh umat Islam tentang hakikat silaturahim ini, hubungannya dengan agama, bahwa silaturahim tidak mungkin bisa dipisahkan daripada Islam. Silaturahim bagian daripada ruh Islam. Orang yang memutuskan silaturahim, dia menghancurkan Islamnya sendiri. Ketika dia memutuskan silaturahim, dia sudah tidak punya kebanggaan lagi dengan Islamnya. Maka ini perlu difahami. Buya akan membuka sedikit saja tentang hubungan silaturahim dengan Islam. Mari kita ungkap satu ayat yang sering dibaca oleh semua, ya, para dai-dai dan umat Islam di mana-mana nyaris sudah pada tahu itu. Apa firman Allah Jalla Jalaluhu wahdah kepada baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa pernyataan Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, mari kita fahami. Karena kalau tidak faham ayat ini, tidak akan faham betapa hebatnya, dahsyatnya silaturahim. Baru kita sekarang faham, ya, kalau memahami ayat ini dengan benar. Wa ma arsalnaka, kata Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah kami mengutus engkau, wahai kekasihku, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa rahmatan, kecuali rahmat. Sekali lagi, tidaklah
mengutus kami yang agung kepadamu, wahai kekasihku, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa rahmatan, kecuali rahmat. Apa rahmat? Rahmat adalah kasih sayang. Apa? Rahmat itu apa? Jawab yang keras, rahmat itu apa? Kasih sayang. Lil alamina, bagi seluruh alam semesta, yakni bagi seluruh alam semesta yang kami ciptakan. Tidaklah kami mengutus engkau kecuali rahmat, yakni kasih sayang bagi seluruh alam semesta yang kami ciptakan. Mari kita fahami, wa ma arsalnaka, dalam kalimat arsalnaka di sini ada 3 yang harus kita fahami, ya. Yang pertama, arsalna itu maknanya kami mengutus engkau. Yang pertama adalah mursil. Mursil itu maknanya apa? Yang mengutus. Siapa yang mengutus? Allah. Yang kedua